Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait laporan keuangan segmen dan interim lanjutan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Immaculata Sarewea absen 30 dan teman saya Nimade Arianti Putri absen 14. Adapun beberapa topik yang ingin kami bahas. Yang pertama, pengungkapan untuk operasi di berbagai wilayah geografi yang berbeda. Yang kedua, pengungkapan ekspor. Yang ketiga, pengungkapan konsumen utama. Yang keempat, laporan keuangan interim. Adapun pada materi pertama, perusahaan harus melaporkan informasi mengenai operasi domestik dan luar negeri berdasarkan pengujian pendapatan dan pengujian aktiva. Pengungkapan untuk operasi domestik setiap wilayah geografi luar negeri yang memenuhi salah satu pengujian dan seluruh wilayah geografi lainnya secara agregat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, aktiva. Yang ketiga, profitabilitas. Yang keempat, pengungkapan lain. Adapun contoh informasi segmen bisnis berdasarkan area geografis dalam jutaan rupiah dari PT Kardinal untuk penyusunan laporan konsolidasi. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat pada slide ini. Untuk materi kedua, tentang pengungkapan ekspor. Yang pertama, jika penjualan ekspor dari perusahaan induk di dalam negeri kepada konsumen yang tidak terafiliasi di luar negeri sebesar 10% atau lebih dari total pendapatan konsumen yang tidak terafiliasi, sebagaimana dilaporkan dalam laporan rugi laba konsolidasi, maka jumlah penjualan tersebut harus dilaporkan dalam jumlah agregat dan berdasarkan wilayah geografis. Yang kedua, pengungkapan terpisah harus dibuat untuk setiap wilayah geografis yang memenuhi uji 100%. Pengungkapan ini tidak berkaitan dengan ketentuan sebelumnya untuk membuat laporan tentang operasi pada setiap industri dan operasi luar negeri. Yang ketiga, informasi harus disajikan dalam mata uang fungsional induk perusahaan dan diungkap dalam laporan keuangan dengan menempatkan pada catatan kaki atau lembar penjelasan yang lain. Sekian materi dari saya. Materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu ada pengungkapan konsumen utama. Statement nomor 14 menuntut adanya pengungkapan untuk konsumen atau sendiri atau grup yang memiliki nilai 10% atau lebih dari pendapatan total. Peraturan pengungkapan ini juga berlaku untuk segmen-segmen yang juga memiliki penjualan seperti itu. Penjualan kepada pemerintah pusat atau daerah penjualan kepada pemerintah negara asing yang memiliki porsi 10% atau lebih dari total pendapatan juga harus diungkap. Pengungkapan penjualan kepada konsumen penting ini tidak berkaitan dengan pelaporan segmen industri, wilayah geografi, atau penjualan ekspor. Laporan ini dibuat secara terpisah. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu ada laporan keuangan interim. Yang pertama ada sifat laporan interim. Yang pertama, menyediakan informasi yang lebih tepat waktu tetapi kurang lengkap dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Yang kedua, laporan keuangan interim biasanya diberi label tidak diaudit. Yang ketiga, hasil perhitungan periode interim harus didasarkan pada prinsip akuntansi dan praktek yang digunakan dalam tahun terakhir penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, di sini ada biaya produk. Yang pertama ada metode laba kotor. Apabila perusahaan menggunakan metode laba kotor untuk harga persediaan selama masa interim, pengungkapan metode dan rekonsiliasi dengan persediaan tahunan perlu dilakukan. Yang kedua, di sini ada metode LIFO. Jika dilakukan pada masa interim, tetapi metode tersebut akan diganti pada akhir tahun, harga pokok penjualan harus dimasukkan dalam biaya pergantian metode dari LIFO sebagai konsekuensi likuidasi interim. Selanjutnya, yang ketiga ada penurunan nilai pasar persediaan. Penurunan nilai pasar persediaan tidak ditangguhkan selama periode interim kecuali jika ditentukan secara temporer, tidak ada kerugian yang akan terjadi selama setahun secara keseluruhan. Yang keempat, sistem biaya standar. Rencana varian berdasarkan sistem biaya standar yang diharapkan akan diserap pada akhir tahun. Sebaliknya, ditangguhkan pada masa interim. Dan yang kelima ada biaya lain-lain. Yang pertama yaitu ada biaya tahunan dalam laporan interim. Yang kedua biaya iklan dan yang ketiga pajak penghasilan.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulan yang kami dapat dari materi ini yaitu perusahaan harus melaporkan informasi mengenai operasi domestik dan luar negeri berdasarkan pengujian pendapatan dan pengujian aktiva. Jika operasi luar negeri dilakukan pada 2 atau lebih wilayah geografi yang berbeda, pengungkapan diperlukan untuk setiap wilayah geografi luar negeri, di mana pendapatan dari pihak-pihak yang tidak terafiliasi atau aktiva yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari jumlah konsolidasinya. Pengungkapan terpisah harus dibuat untuk setiap wilayah geografis yang memenuhi uji 100%. Penjualan kepada pemerintah pusat atau daerah penjualan kepada pemerintah negara asing yang memiliki porsi 10% atau lebih dari total pendapatan juga harus diungkap. Laporan keuangan interim menyediakan informasi mengenai kondisi perusahaan kurang dari 1 tahun. Laporan tersebut biasanya diterbitkan setiap 3 bulan dan biasanya berisi informasi kumulatif dari awal tahun sampai dibuatnya laporan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat malam.